Satu, beberapa kegiatan rangkaian acara. Yang pertama adalah penurunan skor. Di acara Kenduri Skor Desa Lempermudi pada Minggu 7 September 2025, Desa Lempermudi Kecamatan Gunung Raya menurunkan benda-benda pusaka diarak keliling kampung dan dibawa ke gedung Desa Lempermudi Kecamatan Gunung Raya. Tidak biasanya Desa Lempermudi mengeluarkan pusaka pada setiap acara Kenduri Skor yang digelar, namun di tahun ini yang hampir mencapai 35 tahun. Namun di tahun ini diarak keliling kampung dan dibawa menuju gedung di Desa Lempermudi. Pusaka yang diarak dan digendong oleh anak batino itu adalah gong besar dan gong kecil serta kendi, namun yang tidak terlihat yang digendong oleh anak batino itu berupa benda dan kertas bersurat. Salah lama hukum ya, gak dimakan sumpah. Iya, iya, hormat santai, kamu mau kejebu, bunga kujaran di dalam taman. Kalau pandai kayu menghukum segala Kenduri Skor pengertian cukup banyak di negeri, cukup banyak yang harus kita ulas. Pertama, kenduri sudah tuai. Kedua, Kenduri Skor harta penghasilan. Yang ketiga, kenduri yang mengajung mengarah di alam lekuk 50 demi lembut, yaitu nenek empek puyang selapan. Yang itu yang isinya Kenduri Skor di alam lekuk 50 demi. Kemudian daripada itu ada yang menaikkan skor dan ada pula yang menurunkan skor pada hari ini. Istilah ada sisip patah-patah ditukar, umpang-umpang disisip, lampu-lampu diperbarui, kumuh-kumuh disesat sesuai dengan putusan adat yang ada di 2020. Dan kemudian kita pada hari ini dan hari kemarin kita sudah menurunkan skor atau yang ada di Bupati nomor 6 Nenek Mama, nomor 3 Lempur bagian Mudi, yaitu kita saksikan dengan bersama-sama nanti setelah acara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Bupati nomor 6 Nenek Mama dan Bertigo resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumuh-kumuh disesat.
umpang-umpang di sisi. Tadi beliau yang bergelar Panglima Raja telah menyatakan kok berat tidak dipikul, kok ringan tidak terjinjing. Dia telah menyatakan meletakkan jabatan dan menyangkut ke tiang tengah. Kemudian daripada itu ada satu lagi yang menyatakan meletak skor, yaitu nenek mama Rajo Adat yang namanya Buntil. Lah kami terima dengan pengirim. Lah kami putihkan secara adat Bupati nomor 6, nenek mama nomor 7. Dan ada pula yang menaikkan skor pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekerapuk kayu kurang banyak. Jangan kayu terkejut. Jangan kayu tegang. Mendengar gung kami berbunyi. Kok kecil tidak disebut namanya. Kok gedang tidak pula disebut belah. Dan telah sengaja duduk berimpit lutut, selengkung di benang tepi, selarik di benang tengah, dan duduk di lantai nasi putih dan di bawah atap nasi lepas. Pada hari ini, Minggu, tanggal 17 September 2025, saya nama Bupati Yanom. Saya bernama Bupati Yanom, bergelar Bupati Yanom, telah diberi beban untuk menyampaikan parago kepada kayonan banyak atau kepada hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Bukan cemedak nangko, cemedak tubuh di tepi umum. Daharnya menyampai di dalam padi. Bukan kami tegak sembarang tegak. Tegak kami atas kesepakatan bersama. Duduk atas nama kerapatan Dipati, yaitu Dipati nomor 6, Nenek Mama nomor 3, beserta kemerdekaan wilayah Lempur bagian Medi, Buruk Li bagian Tili, Buruk Pua jalinan tubuh, patah retak hilang berganti, kita ganti, yang baru datang bersimpuh, lapuk-lapuk diganti, kumuh-kumuh disesak, umpan-umpan disisip. Adat nama pusaka usang dilupu jangan. Apal kaji karena diulang, ilok jalan karena ditempuh. Adat dipakai menjadi terang, kain dipakai menjadi lusuh. Pada hari ini yo rupanya tiba dilarik lah ado dan putih. Baik manik putih pengarang. Kok tiba dan duduk lah ado dan numpang. Bak jalo patah cuba. Yo rupanya kok didita terkait di alang panjang. Seko baju lah terantai di rumah gedang. Gok seko keris latar paut di tiang tengah. Yo rupanya ketika seko inilah ada orang yang siap, orang menyenang atas nama Ranin Sekor, beras 20 tidak boleh digunting dan dihirup. Saudara Hartono, pada hari Minggu tanggal 17 September 2025,
Saudara Hartono bukan dikukuhkan menyenang gelas tiga macam, dan beliau dilangkahkan naik dengan pusakonya, yaitu dengan gelar yang tidak lekang oleh panen dan tidak lapuk oleh hujan. Beliau diberi gelar Nenek Mama Raja Benar. Apa ya benar? Nah, tolong ingat, oleh kaya orang banyak, nyok kecil, Ba'ayu, nyok gedang, laba-laba. Jangan basing-basing kaya sebut. Jangan basing-basing kaya imau. Nah, tolong pula ingat wak kaya nan bergelak, nan teteh gentung celak dengan piagam, nan di bawah mangkok kerang setia. Hei kaya orang banyak, tolong kaya minam dan sesuai pula dengan sumpah jabatan daripada nenek mama. Nyo tidak boleh maaf tahu. Nyo tidak boleh berbuat sekenak hati. Nyo tidak boleh hendak melamau, panjang tidak boleh hendak melilit. Gung tidak boleh, gung gede dua sak tidak boleh. Merujak lapik, mengumpul bumi tidak boleh. Mengasut dan tenah tidak boleh. Telunjuk luri kelingking berkait tidak boleh. Kok menghukum harus adil. Kok menimang sama banyak. Tidak beranak tiri dan tidak pula beranak kandung. Di bodi perut tidak dikepiskan. Di bodi mata tidak dibicingkan. Di bodi papan tidak boleh berentak. Di bodi dan tidak boleh mengunting dalam lipatan. Ada forumnya yang lama, sehingga untuk melengkapi segala struktur pribadi, ada bupati yang ke-10 di lembur, maka dilengkapi pula gelar kepada anak jantan dan anak betina. Titik panimo gelar gedang bergelar. Maka pada tahun 1982 saya menjadi anggota polisi 1977 dengan pangkat yang paling rendah. Pulang saya ke kampung pas pada Kunurisko, saya didudukkan oleh para dikpati. Nah, 10 nenek mama yang bernama diberi gelar saya sebagai Panglima Raju. Waduh, saya sangat merasa berat untuk memikul jabatan yang begitu besar, sementara pangkat saya yang paling bawah baru naik satu garis 2 merah. 2 merah disebut dengan Bayangkara 2, 1 merah disebut dengan Bayangkara 1. Tugas yang diberikan oleh para dipati itu amat berat. Sebagai gelar yang saya sandang sebagai Panglima Raju, rupanya gelar itu memberikan motivasi pada saya sendiri dan kepada anak jantan dan anak betina. Karena tugas para dipati itu adalah memasukkan petang, melepaskan pagi, memperhatikan kesejahteraan, keamanan dan kehidupan bagi masyarakat alam lingkup 50 Tumbi. Maka saya diberi gelar yang amat berat bagi saya, gelar Panglima Raju. Mungkin salah satu memberi dorongan sehingga sampai sekarang ini yang wajar jadi Panglima Raju itu sebenarnya yang berpangkat jenderal. Alhamdulillah kita sudah punya
Bidang 2 menjadi Kapuskom TNI Nazari yang berpangkat dengan kolonel seperti saya, setingkat dengan Kapolres, setingkat dengan Dandim. Panglima saya di Kerinci memang sampai cita-citanya doa daripada orang adat memberikan motivasi kepada saya sehingga tumbuh berkembang. Saya 10 tahun sudah menjadi seorang perwira. Begitu cepatnya naik pangkat saya sehingga saya mengabdi sampai dengan 37 tahun di Kepolisian Republik Indonesia. Jabatan yang saya tempuh 28 jabatan. Tidak ada di seluruh dunia manusia yang menjabat jabatan sampai 28 jabatan. Saya mengalami karena terlalu besar tugas yang diberikan oleh Dirpati dan 10 nenek mama yang berenang. Saya pernah menjadi anggota intelijen di Polda Aceh, 2 kali menjadi Kapolsek, 1 kali menjadi Kasat SSD, 1 kali menjadi Kasat Bimas, 1 kali menjadi Kabak Min, 1 kali menjadi Kabak Ok. Dan pada pemilu 1999 di Aceh Barat, saya menjabat sebagai Wakil Ketua KPU yang terdiri dari 18 kecamatan di Aceh Barat. Sekarang sudah menjadi 4 kabupaten. Kemudian saya tahun 2000 saya kembali ke Jambi, ditempatkan di Polda Jambi menjadi Komandan Intelijen Kanit Intelijen Polda Jambi. Beberapa kegiatan rangkaian acara. Yang pertama adalah penurunan skor yang disambut dengan silat dari Lekuk Tumi Lempur dan juga tahu anak negeri Lekuk Tumi Lempur. Penurunan skor pada tahun ini kami ambil langkahnya karena sudah beberapa tahun tersirat di hati kami bagaimana skor ini kita turunkan. Mungkin setelah kita menurunkan skor ini, mungkin tersirat di hati kita semua, masyarakat alam Lekuk Tumi Lempur ini. Kita berada di Lekuk Tumi Lempur ini bisa hidup bertani, bersawah, beladang. Itu tidak lain tidak bukan adalah berkat dari peninggalan orang tua-tua kita dulu, yang seharusnya setiap tahun setidaknya kita sedekahi para leluhur kita yang telah meninggalkan, baik itu sawah maupun ladang tempat kita hidup pada saat sekarang ini. Dan juga dengan adanya penurunan skor ini, semoga kita tahu bahwa kita hidup di Lekuk Tumi Lempur ini adalah masih satu rumpun bak serai, masih setiap bak ayam, agar kita tidak saling tuding menuding, selalu rukun, selalu mempererat hubungan silaturahmi hendaknya ke depan. Itulah makna daripada penurunan skor pada hari ini. Terus terang saya sampaikan di sini, sejak 2 tahun yang lalu setiap ada acara penurunan skor ini tersirat di hati saya untuk diturunkan. Selalu saya koordinasi dengan Pak Deputi Anu. Skor ini tidak pernah saya lihat sama sekali, tapi saya tahu skor kita apa. Ada kuju, kata-kata ini kuju semamu namanya. Ada keris, ada gung ago, ada lagi yang lain-lain. Saya sampaikan dengan Pak Deputi Anu, mungkin dengan masyarakat yang lain pernah juga saya sampaikan. Itu skor kita, padahal saya belum pernah lihat sama sekali skor itu. Seumur hidup belum pernah saya lihat. Kemarin waktu kita buka kesaksian dari warga kita yang berasal dari Serampeh, skor ini sama yang ada di Serampeh maupun yang ada pada kita. Berarti kita masih ada hubungan kekeluargaan, masih serumpun, Pak Serai masih setiap bayang. Itu yang perlu kita pahami pada acara penurunan skor ini. Dan penurunan skor ini kami tidak mengambil langkah yang semena-menanya.
Kami juga sudah berkoordinasi dengan para ahli waris yang tempat seko itu diletakkan, maupun kepada para adipati dan mama telah kami koordinasikan sematang-matang mungkin. Pada umumnya semuanya sangat setuju dan mendukung penuh pada tahun ini seko kita turunkan. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas pelaksanaan kenduri adat Desa Lempur Mudi yang telah berjalan dengan lancar, sukses, aman, tanpa ada satu masalah dan kendala, sehingga berujung pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh luar biasa. Kami merasakan bahwa seyogyanya, mohon maaf pada kita semua, kita ini adalah penerus dari nenek moyang kita atau leluhur kita terhadap pusaka peninggalan daripada beliau. Hari ini adalah kegiatan yang dimaksud adalah penurunan, turun pusaka, menurun benda-benda pusaka dari leluhur kita yang akan kita pajangkan, kita perlihatkan kepada anak, keponakan, cucu dan buyut beliau yang kita sebut dengan nenek 48 suku 2 timbal balik yang hadir di tengah kita pada pagi ini. Mestinya sebelum ini kita iwakan, sampaikan kepada masyarakat. Oh, kayak masyarakat Lempur semuanya, ketahuilah bahwa hari Kenduri Seko kita besok, kita sama-sama menyaksikan, kita melihat benda pusaka dari leluhur kita, benda pusaka daripada nenek kita dulu. Apa yang sebenarnya pusaka itu? Itu sebenarnya. Hari ini mungkin pada keluarga kita, pada keletihan, sehingga terlihat tidak bisa menghadiri kita bersama. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya barang pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita tersebut? Yang perlu disampaikan kepada anak-anak ponakan kita sehingga mereka tahu bahwa kita ini ada nenek moyang kita. Kita ngambil pusaka ini ada jelas silsilah yang ada, bukan tuh diambil di mana-mana. Dia dibawa dari satu keturunan yang berkembang pada anak ponakan, dari nenek turun ke mama, dari mama turun kepada ponakan. Mudah-mudahan di hari ini dengan secara hikmah kita menurunkan benda pusaka nenek moyang kita itu akan disaksikan nanti oleh kita bersama apa isinya, sehingga kita tahu. Yang jelas di dalam itu pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita adalah yang disebut dengan tambo. Tambo itu adalah silsilah ranji daripada kita. Hidang tambo, hidang sudaro. Salah satu perajut daripada hal itu adalah adanya Kenduri Seko kita ini. Datang saudara kita dari dimanapun, saudara kita yang dekat, yang jauh datang, makan lemang, tapai dan sebagainya yang kita buatkan itu. Silaturahmi terjalin, hubungan saudara tidak putus. Tapi kondisi kita saat ini sudah berubah, beriring dengan kemajuan zaman. Silaturahmi sudah berkembang, bukan saja sanak saudara, tapi teman dekat, teman jauh. Siapapun datang ke tempat kita yang kita sebut dengan rumah terbuka, dengan bahasa kerennya adalah open house. Artinya apa? Masyarakat Lempur ini adalah orang yang ramah, orang yang santun terhadap tamu. Tidak peduli tamu dari mana, terbuka rumah-rumah kita. Silakan masuk, kita sediakan jamu. Itulah prinsip kita dari Gunung Raya Lempur. Kalau belum makan ke rumah itu, belum kita disebut dengan saudara. Ini yang perlu kita pertahankan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pemerintah juga mensupport untuk mempertahankan budaya kita yang ada di Teguk 50 Tumi Lempur itu. Apa? Yaitu kesenian tahu yang kita tampilkan pada dini hari, tidak ada di mana-mana. Itu adanya di Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Ada di Lolo yang satu silsilahnya. Maka dari itu kita pertahankan, kita jadikan hak paten bahwa tahu itu adalah kita, milik kita yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Pada pembukaan kemarin kami sudah sampaikan, tolong
daripada pemerhati seni kita yang ada di Gunung Raya. Kesenian tahu kita ini, musik yang ada kita ini, sepertinya sudah di copy paste oleh orang-orang yang punya kepentingan sendiri dengan menggunakan media elektronik. Segelintir kami dengar adanya sebuah film yang masukkan musik yang bernadakan ini. Ingat, kalau kita tidak mempertahankan, maka suatu saat musik kita akan punah. Dan karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kepada generasi muda penerus daripada leluhur kita, mari kita pertahankan kesenian dan budaya yang ada di Lekuk 50 Tumbi Lempur. Barangkali Bapak Ibu yang kami hormati, pesan terakhir bahwa pemerintah sekarang sedang menggalak-galakkan sebagaimana visi dan misi Bupati Kerinci, yaitu tata kelola sampah. Kami berharap dan penuh rasa syukur kami, bangga sangat dengan Lekuk 50 Tumbi Lempur, dengan pemangku adat yang sangat kuat, dengan masyarakat yang sangat taat terhadap pemangku adat kita dan pemerintah desa, sehingga pengelolaan sampah kita sangat terkendali di Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Salah satu, alhamdulillah, salah satu support yang diberikan yaitu dititipkan satu buah dump truk pada kita. Insya Allah pada tahun 2026 kami sudah dianggarkan, ada di sini Bapak tim anggar kita, Pak Edi, beliau di sana. Insya Allah dianggarkan satu dump truk baru. Kemudian kita upayakan untuk ada mesin pengolah sampah, sehingga sampah kita tertata dengan rapi, rumah kita jadi bersih, sampah diolah menjadikan hasil bagi masyarakat kita Lempur yang dapat kita nikmati bersama. Jika tidak, sampah kita berserakan di mana-mana. Kita lihat pada TPA kita yang ada, masyarakat membuang sembarangan, tidak mau membuang pada tempat yang sebenarnya. Mudah-mudahan kesadaran itu menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pemerintah Kecamatan Gunung Raya, khususnya pemerintah desa, Kelurahan Lempur Tengah. Kita sudah memiliki yang namanya lubuk larangan. Sepanjang sungai kita ini sudah menjadi lubuk larangan. Mohon maaf, Desa Baru Lempur yang belum, dan Majuku belum. Bila perlu mulai dari hulu sana sampai perbatasan kita adalah lubuk larangan yang tidak boleh diambil dengan cara apapun, kecuali perintah dari beliau-beliau para pemangku adat untuk panen raya terhadap ikan-ikan kita yang ada di sungai tersebut, di lubuk larangan. Maka dari itu kami memberikan aplaus sangat terhadap pemerintah desa yang menjadikan sungai-sungai yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Maka dari itu kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki rumah di pinggir sungai, kalau bisa tidak membuang sampah ke sungai, sehingga menjadi sungai kita cepat dangkal. Cepat dangkal, sungai menjadi kotor. Jadi oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, peliharalah sungai kita dengan baik untuk anak cucu kita juga ke depannya. Penutup, dengan adanya peduli adat kita ini, tentu kita akan turun ke sawah. Menanam padi, kami berharap aturlah air itu dengan sebaik-baiknya. Gunung Raya tidak pernah kami dengar babalah masalah air, mencekak masalah sungai. Karena apa? Sepertinya kita punya air yang cukup, tapi tata kelola yang belum rapi, rebut dengan aliran air masuk ke sawah kita masing-masing. Insya Allah perhatian pemerintah akan ada. Kalau dalam waktu dekat kita akan mengadakan normalisasi sungai, air abang ya, kalaulah ya, bahasa Indonesia air merah. Insya Allah normalisasi sungai. Kemudian kita akan berupaya untuk normalisasi sungai dari Lempur sampai ke Moralingkat. Itu berkenaan juga dengan itu, insya Allah juga dari pihak Dandim 017 Kabupaten Kerinci sudah tinjau lokasi. Mohon maaf hari ini kami sampaikan lokasi pembangunan batalion yang diperkirakan sudah ditemukan sebanyak 60 hektar lebih kurang, yang dibutuhkan 100 hektar, bila perlu 200 hektar. Maka kami berharap kepada kita pemangku adat, tanah kita yang tidak tergarap
seperti yang kita lihat sawah tengah atau payo tengah batas Lolo ke Lempur itu sampai hari ini, mulai kami lahir sudah sekian tahun, seperti itu juga terus selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan ada pembangunan batalion ini, tanah itu bisa digarap oleh batalion kita, kemudian menjadi sumber ekonomi bagi kita. Karena apa? Datangnya batalion ke sini tentara yang insya Allah di Lempur Hilir, maka mendatangkan warga yang banyak. Doa Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dengan adanya pemakaran daripada Kodam, pemakaran daripada Korem, pemakaran daripada Kodim, tentu bertambah batalion. Maka dari itu, anak-anak kemanakan kita yang masuk tentara, TNI dan lain sebagainya akan hadir di tengah kita nanti di batalion yang ada di Kecamatan Gunung. Itu saja yang kami sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Panjang lebarnya kami mohon maaf jika tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati nomor 6 Nenek Mama nomor 3. Rapat diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September tahun 2025. Undang-undang adat telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang tidak ada perubahan akan tetap berlaku. 2. Dilarang mengambil ikan secara apapun di Sungai Lempur Mudik. 3. Hiburan karaoke tetap jam 12. 4. Setiap acara hajatan tidak boleh sawer, tidak boleh memberi uang. 5. Pada acara ayasinan tetap 3 hari acara adat, tidak menyediakan makanan dan minum. 6. Diwajibkan membayar uang sampah. 7. Warga Lempur Mudik diwajibkan mendaftar menjadi koperasi merah putih. 8. Dalam memakai media sosial, masyarakat tidak boleh menyebar hoax dan fitnah. 9. Dilarang menyebar hoax dan sosial. 10. Kalau ada sengketa tidak boleh melapor kepada polisi, harus diselesaikan secara adat dan pemerintahan Desa Lempur Mudik. 11. Di dalam perlek, tuan rumah wajib menyediakan tempat alim ulama, pegawai masjid, pelaku adat, pemerintahan desa, BPD, dan tokoh masyarakat. 12. Tidak boleh membungkus gulai dan nasi secara berlebihan kecuali diizinkan tuan rumah. 13. Orang di luar tidak boleh diizinkan mengambil nangka, burung, atau ikan di dalam alam sakti lekuk 50 Tumi Lembur. 14. Warga yang punya ladang wajib menanam nangka lebih kurang 2 batang. Dan sekarang kita kembalikan tempatnya. Di sini kita bukan mengincar keris,
bukan memujagung, tapi kita menghormati yang memiliki, yang mempunyai benda ini. Dan itu oleh anak jantan ini maksudnya untuk menghukumi unsur bagian itu. Sekali lagi kita orang nih, terima kasih lah makan, aja lagi minum. Jadi kita jangan mau orang kilo, kita silakan. Pemilu jalan ke depan, jalan serta. Marilah bertemu. Inilah Ketua Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kenduri pusako digelar, pusako dikembalikan ke tiang tengah di rumah pusako Lempur Mudik. Namun perlu jadi catatan, perlu diadministrasi benda pusako itu dan diinventarisir karena benda-benda berupa kertas bersurat berupa hurufnya telah terancam mengalami kerusakan. Amat perlu ada pihak-pihak terkait dengan kebudayaan untuk segera menginventarisir dan menelusuri dan mempelajari kembali agar sejarah itu tetap ada sepanjang peradaban. Demikian Loro TV mengabarkan dari Lempur Mudik, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.